Selamat sore kembali pemirsa, melanjutkan dari nostalgia atau review majalah game yang sempat populer di awal 2000-an ya. Sekarang majalah-majalah ini sudah tergerus disruptif oleh zaman digital ya. Setelah sebelumnya saya membahas short game, kali ini akan membahas majalah game PC game ya. PC game ini saat itu sedang booming sekali, game online Ragnarok. Nih, saya pertama beli PC game volume 5 2004 tahun 2004, harga 25.000 ya. Dapat bonus Complete Guide 2 Ragnarok ya, terus dapat hadiah game Divine Kids ya. Ini klaim dari pembuatnya adalah Bapak Game Indonesia, dimana saat itu belum ada game-game buatan lokal, dan Divine Kids ini menjadi salah satunya. Saya coba memainkannya, namun ini gamenya masih seperti game era Nintendo Entertainment System ya, 16 bitan itu, belum masuk ke ranah PS1 atau 32 bit. Ini gamenya masih sangat sederhana, namun sangat menarik dimainkan ya. Ini seperti kualitas Super Mario dan kawan-kawan ya, 16 bit masih, namun kita apresiasi karyanya. Sekarang game-game produk kreator game lokal Indonesia sudah cukup maju. Ini membahas saat itu. Apa ini menu utamanya, MMORPG ya, RYL Risk Your Life ya, awal-awal fenomena MMORPG, massively multiplayer online role playing game ya. Ya, ini dia. Saya pertama mengenal Far Cry di sini. Ulasannya menarik ya, menjadi salah satu game pilihan. Kemudian saya lantas segera memainkannya pula ya, benar-benar ketagihan saat itu. Masih banyak waktu luang ya saat itu untuk bermain game. Masih menjadi anak SMA ya. Ya, ini awal-awal duduk di bangku SMA ya. Ini audio di masanya ya, desainnya sudah futuristik ya, namun belum ada bluetoothnya ya. Keren sudah. Lalu PC game selanjutnya volume 6 2004 ya, masih. Nah, bonus juga Complete Guide bagian 3 ya. Complete Guide Ragnarok seperti ini ya, nggak enak dibaca namun harus dimainkan. Nah, ini ada PC game edisi favorit saya karena membahas perjalanan kru PC game ke Gravity ya, markas studio pembuat Ragnarok. Saya sangat terinspirasi dari studio Gravity ya, dimana kelak menginspirasi saya mendekorasi kamar pribadi saya ya. Ada komputer PC, atasnya dikasih action figure. Nah, ini Tour to Gravity tahun Juli 2004. Studionya sederhana namun modern ya, sangat menginspirasi. Nah, ini dia para tokoh di balik layar Ragnarok. Nah, desain meja kerjanya menginspirasi dekorasi kamar saya. Euro 2004, Time Killer, True Camp, Siberia 2. Nah, Far Cry ya,
salah satu game keren di tahun saat itu ya, saya mainkan pula, benar-benar ketagihan, grafisnya keren, gameplaynya menarik, storynya mantap. Spider-Man 2 The Game, Spirit Arena. Wah, ya. Motherboard saat itu gede-gede, sekarang minimalis ya. Perkembangan teknologi, VGA card ya, Gunbone. Wah, apapun yang kamu kerjakan secara berlebihan pasti bakal menimbulkan kerugian dan gak membawa kenikmatan, termasuk bermain video game yang gak kenal tempat, waktu, dan aturan ya. Tetap manfaatkan waktu kita sebaik mungkin, ada masanya untuk berkarya, bersosialisasi, dan bermain game ya secukupnya saja. Saya dulu pernah bermain game seharian suntuk dari subuh sampai malam, efeknya muntah-muntah ya. Untung tidak sampai the end ya. Kemudian ada Ultima ya, majalah alternatif. Ini sebenarnya ada majalah anime dan majalah game ya, maaf, majalah game. Saya dulu beli ini karena tertarik bonusnya. Ini bulan tahun ke-6 volume 7 tahun ke-6 2005. Ada Gundam Seed, Ikusagami, Knight of Temple, Disgaea, Forbidden Siren ya. Oh, ini sudah ada One Piece dan Naruto ya. Nah, seperti ini membahas game-game baru ya, game-game baru. Ini ada game-game yang menggabungkan tokoh-tokoh dari Shonen Jump ya, seperti Yu Yu Hakusho, Naruto, One Piece, dan masih banyak lagi. Keren. Oh, ada Slam Dunk pula, Samurai X. Ya, inilah majalah Ultima ya, Kaleidoskop. Nah, kemudian saya sempat membeli majalah stok lama ya, beli di emperan depan sekolah waktu SMA ya. Pulang sekolah ada penjual majalah second harga Rp6.000 ya, dimana saat itu harga barunya adalah Rp25.000 atau Rp30.000. Ini edisi Final Fantasy 7 Advent Children Desember tahun kedua 2004, volume 79. Ini cukup tebal majalahnya ya, sangat lengkap. Ada Mas PDA juga. Nokia masih menjadi jawara di masanya. Ini tentang Final Fantasy 7 Before Crisis ya, sebelum kejadian di Advent Children ya. Ini sebelum memahami Final Fantasy 7 Advent Children ada baiknya memainkan gamenya dulu ya. Namun bagi gamer mania tentu sudah pernah memainkan game Final Fantasy 7 di PS. Nah, ini ada movie-nya pula ya, awal-awal adaptasi Ju-on versi Amerika, The Grudge. Showcase, action figure, komik pendek, Optima Guide ya. Ini bagikan soal CPNS. Frameless Orb. Ini cerpen ya, cerita pendek buatan lokal ya, komikus lokal, story art lokal, ilustrator lokal, cukup menarik. Ini ada genre tokusatsunya, membahas Sailor Moon live action. Live action. Ini dia cantik-cantik ya, aktor-aktor cantik di masanya. Sudah selesai. Lineage tuh grafisnya tetap memukau sampai sekarang ya. Grafis 2004 ya, sekarang 2020 masih enak dipandang, keren. Nah,
Ultima dengan cover Final Fantasy X2. Ada Yuna di sini, dimana penampilannya berupa ekstrim dari semula anggun bagaikan bangsawan, kini sangat hot ya, cool, terasa wild girl ya. Ini bahas Final Fantasy X2. Ini salah satu juga masalah dengan konten favorit saya karena membahas Final Fantasy. Chaos Legion ya. Ini juga salah satu game yang segera saya mainkan setelah membaca reviewnya di sini. Chaos Legion ya, saya hampir tamatkan game ini ya, sangat-sangat keren, grafisnya keren di masanya. Ini dia. Saya sudah lupa ceritanya, ya, pokoknya keren lah. Aktornya bernama Sheik. Ya, Sheik. Storyline Chaos Legion berpatok pada Sir Warhead sebagai protagonis dan Victor Delacroix sebagai antagonis. Sebelumnya mereka adalah sahabat. Delacroix kemudian menjadi jahat dan Sheik berusaha untuk menghentikan Delacroix. Ya, keren ya, game keren. Ada monster-monsternya pula, Dragon Quarter, Xenosaga, review game informasi game baru. Ini dia untuk segmen memorabilia. Ada String Gear ya, ponsel-ponsel keren di masanya. Ini ada ponsel The Matrix ya, sekilas sangat futuristik namun sekarang sudah sangat out of date ya. Ini sebelum ada Apple Watch sudah ada Watch Phone nih, merek Samsung ya. Ini dia. Memorabilia Kidoke Satsu Patlabor ya. Ini juga salah satu konten favorit saya di majalah ini. Keren, membahas semua seluk-beluk Patlabor. Bagi saya yang sangat menyukai Patlabor, jelas sangat kegirangan ya membaca konten ini. Keren ya. Bagi yang masih menganggap Patlabor anime adalah tontonan anak-anak, silakan menonton anime Patlabor ya. Atau yang lebih dewasa lagi adalah versi movie-nya, ini sangat luar biasa ya. Film yang sangat fundamentalis dan filosofis, lengkap sekali ini. Ref ya, tahun 2003. Ini ada Chou Jushin Gravion ya, anime mecha Oktober 2002. Gravion ya, keren ya, banyak fan service di sini. Para otaku pria tentu sangat kegirangan. Gundam Seed ya. Ini untuk segmen tokusatsu ada Dinama. Ini saya suka sekali, lengkap di sini. Tokusatsu di tahun 80-an ada Dinaman, Jodenshi Bioman, Dengeki Sentai Chengmen, terus ada Chou Shinsei Flashman, Hikari Sentai Maxman, Another Case. Wah, ini tentang Tamiya ya. Waktu itu juga sedang booming-boomingnya Tamiya. Saya membeli Avante ya, sampai sekarang alhamdulillah Tamiyanya masih terawat dengan baik. Wah, ini jenis-jenis Tamiya ini sangat detail sekali di sini. Bumper. Ya, ini mengenang nostalgia masa-masa bermain Tamiya saat itu ya, 2002 ya.
Ini majalah 2003, namun saat itu Tamiya mulai booming di 2003 ya. Ini film-film yang akan dirilis ya, film-film baru yang direview. Gundam Seed ya, Atran salah. Oke, sekian, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton.